Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'ni al-maut. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Raya Asmaul Husna, Bapak siapa Pak? Ngatino. Bapak Ngatino. Mirip sama saya Rusmono. Dan seluruh jajaran pengurusnya, yang saya hormati para asatidzah, para tokoh masyarakat, dan juga para jamaah Masjid Raya Asmaul Husna, yang mudah-mudahan senantiasa Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di Masjid Raya Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya insya Allah mendapatkan manfaat, ya, apa yang akan kita sampaikan berkaitan dengan manajemen kematian. Shalawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lihat jam terus Pak, karena ini sudah jam 9. Pemaparan materi itu kurang lebih 4-5 jam. Berikut simulasi kalau materinya full seperti apa yang disampaikan tadi oleh moderator, ya. Ini biasanya saya kayak tukang jamu Pak, kalau ngomong cepet banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti karena materinya begitu komprehensif gitu. Baik, alhamdulillah hari ini saya pengurus masjid di Pondok Indah, Masjid Raya Pondok Indah. Hampir sudah 27 tahun di sana. Jadi marbot pengurus masjid. Berarti hari ini kami hadir ke sini sebagai duta Masjid Raya Pondok Indah, menyampaikan program yang ada di Masjid Raya Pondok Indah. Program apa? Program fardu kifayah dalam hal urusan ngurus jenazah. Ini masjidnya, orang bilang masjid biru karena gentengnya biru. Jadi salah satu kegiatan yang kami miliki di sana fardu kifayah dalam pemuliaan jenazah muslim. Berbicara fardu kifayah, sebetulnya ngurus masjidnya sendiri itu sudah fardu kifayah. Jadi bukan hanya ngurus jenazah, bagian dari urusan fardu kifayah ngurus jenazah. Karena ngurus masjidnya sendiri fardu kifayah. Kenapa kita memberikan layanan ini? Karena kami alhamdulillah sudah memiliki mobil jenazah. Kalau belum punya, repot tentunya ngurus jenazah. Harus bawa peralatannya, lain-lain gitu kan, gimana gotongnya. Sementara masjidnya itu jauh dari perumahan. Setelah ada kendaraan ini, maka kemudian kita mulai dalam hal memberikan layanan. Jadi layanan kami sejak tahun 2001 Pak. Di tahun 2014, sudah sekian tahun kemudian,
baru tercetus adanya sebuah edukasi pembelajaran tentang mengurus jenazah. Biasanya edukasi itu bentuknya pelatihan, Pak, biasanya. Di kami bukan pelatihan, tapi kuliah umum manajemen kematian. Karena brandnya adalah Institut Manajemen Kematian. Logo KPJ. Jadi KPJ ini singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah. Kenapa muncul istilah peduli? Karena yang saya rasakan di masyarakat itu kepedulian kita itu kurang. Maka kita bikin komunitas ini supaya kita memiliki rasa kepedulian yang lebih, Pak. Sehingga ketika ada orang wafat, orang meninggal, khususnya keluarga sendiri, keluarganya itu rebutan, Pak. Bukan malah menghindar. Ya, ini yang kita inginkan, Pak. Kita meninggal, keluarga kita rebutan ngurus si mayit itu. Kira-kira begitu. Maka visi kami membangun kesadaran kita akan pentingnya mengingat kematian dan kepedulian kita terhadap jenazah. Dua hal ini yang menjadi konsen kita, ya. Satu, ngingetin kita bahwa kita ini calon mayat. Ya, disingkat apa? Camat, ya, Bapak Camat, Ibu Camat, gitu ya. Yang kedua, kepedulian kita terhadap jenazah, kita bangun kesadarannya, Pak. Sehingga kalau ini menjadi sebuah sesuatu yang kemudian terbangun, Pak, insya Allah, Pak, kita semangatnya jadi lebih. Dan fardu kifayah itu kan gotong royong. Yang namanya gotong royong, semakin banyak yang ikut terlibat, maka semakin ringan, semakin bagus. Bukan fardu kifayah itu menyerahkan kepada seseorang saja. Kadang kita fardu kifayah mindsetnya sudah ada yang ngurusin. Maka melalui kuliah ini akan terbangun mindset itu. Misi kegiatan kami mulai dari kuliah umum seperti ini, pelayanan jenazahnya, menyediakan mobil jenazahnya, dan membuka pendaftaran membership rukun kematian. Ini kantor saya, Pak, di sana di Masjid Pondok Indah. Jadi ada ruangan khusus kantor KPJ Institut. Ini mobilnya salah satunya Delica. Yang kami bawa IS hari ini. Jadi alhamdulillah kami memiliki kendaraan 6. Ya, banyak nggak, Pak? Banyak, buat ukuran masjid itu banyak banget, Pak. Ya, bahkan kita anggap berlebih. Ya, maka karena kita merasa berlebih, yang 2 tadi, Pak, akhirnya kita sedekahkan ke masjid lain. Jadi yang putih-putih tadi, Pak, sudah nggak ada di Pondok Indah. 1 disedekahkan ke Rangkas Bitung, 1-nya lagi disedekahkan ke Bogor. Jadi kami sekarang mengelola 4 unit kendaraan. Coba Bapak bayangkan, Pak, kadang masjid punya mobil 1, Pak, belum tentu kepake sebulan, Pak, karena nggak ada yang berharap mati. Ya, apalagi yang dilayanin hanya lingkungan sekitar situ. Lah ini kita punya 4, Pak. Kalau nunggu warga Pondok Indah meninggal kan belum tentu ada sebulan. Berarti mobilnya itu mangkrak karena nggak ada yang make. Bener nggak, Pak? 1 aja kadang nggak ada yang manasin, Pak. Ya kan? Ini punya 4, Pak. Nah, maka akhirnya kita berpikir bagaimana supaya kendaraan ini bermanfaat untuk umat, Pak. Maka kita punya program namanya KPJ, Card, ya. Kartu member sedekah pemuliaan jenazah. Nah, itu judulnya, Pak. Kartu sedekah pemuliaan jenazah. Nanti kita lihat, Pak, kartunya. Nah, ini kartunya. Jadi ini kartu kepedulian kita Masjid Raya Pondok Indah karena kami sudah punya mobil 4. Kalau Bapak Ibu sudah punya kartu ini, terdaftar sebagai member, berarti pakai mobil jenazahnya gratis. Tapi kalau belum jadi member, ya lihat-lihat dulu siapa yang make. Kalau dugafa ya gratis beneran. Tapi kalau orang mampu, jangan bilang gratis, Pak.
nanti mobilnya nggak jalan, siapa yang nyupirin? Betul nggak Pak? Maka ini perlu di manage. Maka manajemen kami muncul namanya kartu KPJ Card. Dengan memiliki kartu ini, maka akan didapatkan fasilitas fardu kifayah urusan jenazahnya. Mulai dari dimandikannya, dikafaninya, disolatinya, dan diantar ke kuburan dengan fasilitas dari kami semua. Berarti bak mandinya ya dari KPJ, kain kafannya dari KPJ, mobil jenazahnya dari KPJ, termasuk papan nisan, papan dinding ari kita siapin, karena kadang belum tentu di TPU menyediakan, kita siapin juga. Keluarga tinggal hubungin TPU, mau TPU mana kita antar gratis Pak, sepanjang masih di dalam lingkungan Jakarta. Nah itu Jakarta gitu kan. Kira-kira Pak, kalau mendapatkan layanan full service seperti ini, kalau mau bayar Pak istilahnya, berani berapa Pak? Lumayan ya Pak ya? Lumayan itu Pak. Nah di kami di Pondok Indah cukup murah meriah. Sekali berinfak seumur hidup. Manajemennya nggak ada iuran bulanan Pak. Sekali bayar seumur hidup. Member atas nama saya boleh saya sedekahkan kepada keluarga saya yang meninggal duluan, atau tetangga saya yang meninggal duluan. Dah nih pakai fasilitas saya aja, sedekah. Sehingga ini akan meringankan. Jadi yang di cover itu bukan pemilik kartu Pak, karena pemilik kartu juga ogah mati duluan. Jadi yang di cover itu siapa? Yang mati duluan. Siapa? Terserah. Nah kita nggak mau bertanya itu siapa-siapanya. Pokoknya sepanjang itu mendapatkan referensi dari pemilik kartu, Ustadz ini mau saya pakai keluarga saya di Kebon Jeruk, padahal yang punya kartu di Pondok Indah, silahkan kita merembak. Maka ini menjadi program yang menarik karena menjadi solusi di masyarakat, sehingga akan meringankan keluarga duka. Kalau sudah terpakai Pak, karena iurannya sekali bayar seumur hidup, maka ibarat HP pulsanya kosong, dan HP itu bisa dipakai lagi kalau diisi pulsanya lagi, maka top up lagi itu iurannya. Jadi iurannya itu dipakai kalau sudah terpakai. Nah inilah program kami di Masjid Pondok Indah. Cukup sekali bayar seumur hidup 1,5 juta Pak, dapat fasilitas senilai sekian juta rupiah. Nah ini jadi membernya, jadi ringan Pak, 1,5 juta. Dengan memiliki kartu ini, maka Anda bisa bersedekah pelayanan pemulihan jenazah kepada siapapun sesama muslim. Konsepnya, niat kami mobilnya jangan sampai mangkrak. Maka akhirnya tiap hari ada yang pakai Pak. Kemarin kita ngelayanin jenazah di Kunciran Pak, itu udah di Tangerang daerah sini. Pernah sampai Islamic Village, ya kan? Kalau di DKI udah biasa ya. Ini program kami karena kita pengen mobilnya bermanfaat untuk umat. Sampai saat ini alhamdulillah membernya sudah 1.700-an, yang make sudah 1.100-an. Ya puncaknya kemarin waktu Covid 2021 itu banyak banget. Ini dokumentasi pelayanan kami ya. Untuk kuliah umumnya diselenggarakan setiap hari Ahad pekan terakhir di ruang pendidikan Masjid Raya Pondok Indah. Terbuka untuk umum, gratis. Dan ini bulan sudah masuk angkatan 76. Berarti sudah 75 kali Pak. Mengubah mindset kita dari takut menjadi berani memuliakan jenazah keluarga sendiri. Ini tema besarnya. Dan harapan kita, Bapak Ibu setelah ikut hari ini hadir, maka pulang insya Allah gembira, bahagia, happy ketika ada jenazah. Karena di situ ada kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang hari ini kita dapatkan. Kenapa ini disebut bukan pelatihan, tapi kuliah umum manajemen kematian?
Karena kami mengedepankan buka mindset di awal. Selama ini Pak ngurus jenazah Pak, pasti bawaannya takut. Bener nggak Pak? Ngeri, ogah gitu kan. Maka dipastikan yang ngurus jenazah Pak, karena pada nggak mau, orangnya itu aja. Bener nggak Pak Haji? Siapa dia Pak? Namanya amil jenazah. Ada nggak yang hadir di sini amil Pak? Coba amil Pak, ada nggak yang hadir amil? 1, terus 2, terus 3. Harus bangga Pak jadi amil, ngacung ya. Harus bangga jadi amil. Alhamdulillah ada 3 orang. Ya. Mengubah mindset kita dari takut menjadi berani. Ya. Jadi kalau sudah ikut kuliah ini Pak, kata anaknya, ngapain saya kasih orang? Wah gitu loh. Mendingan saya urus sendiri ini bapak-bapak saya. Gitu Pak. Tapi bukan berarti kita mau menyingkirkan amil, tidak. Amil tetap hadir untuk membimbing. Gitu. Ini bukunya Bapak Ibu. Ini cetakan pertama dan baru hari ini saya bawa karena baru keluar. Ya gitu. Manajemen sakit, sakaratul maut, P3J dan pemulihan jenazah. Ini materi full kalau 4-5 jam. Sudah dilaksanakan 75 kali angkatan dan 6 kali TOT, training of trainer, menyiapkan para amil yang kami sebut pemulia jenazah. Jadi setelah mengikuti kuliah umum ini Pak, ada kelas lanjutan buat orang yang siap jadi amil jenazah. 360 tempat lebih ya di Jabodetabek. Sehingga kalau dihitung-hitung tadi lebih dari 400. Alumni sudah lebih dari 50.000. Dan para alumni itu alhamdulillah muncul kesadaran berani menjadi pemulia jenazah. Ini kemarin kami kolaborasi dengan MUI Pusat mengadakan pelatihan pengurusan jenazah, judulnya versi mereka gitu. Nah, di kita di Pondok Indah judulnya Kuliah Umum Manajemen Kematian. Diikuti oleh para DKM se-Jabodetabek. KPJ Institute ini melahirkan para amil jenazah yang kami sebut namanya pemulia jenazah. Keren nggak Ustadz kalau disebut pemulia jenazah? Lebih keren mana amil sama pemulia? Nah ini bedanya Pak. Jadi kita memberikan label-label istilah-istilah baru yang membuat kita jadi lebih semangat. Yang tadi orang pada nggak mau, begitu disebut pemulia jenazah rebutan Pak, alhamdulillah ya. Mereka tergabung dalam komunitas namanya IPPJI, Ikatan Persaudaraan Pemulia Jenazah Indonesia. Dan saya sebagai pembina, ya pendiri. Nah, di sini IPPJI. Kalau dilihat dari profesinya, Pak, mereka ini, Pak, ada yang TNI masih aktif. Ada yang dosen, ada yang pengusaha, ada yang dokter, ada yang lawyer, ada yang tukang pijit, ada yang karyawan, ada yang ojol, bahkan di antara mereka ada yang profesinya merias pengantin loh. Ya, merias pengantin. Kata mereka setelah ikut menjadi bagian pemulia jenazah, mereka bilang, Ustadz, hidup kami jadi tambah bahagia ketika menjadi pemulia jenazah. Di mana bahagianya? Nah, nanti mereka bisa cerita, Pak. Dan tim-tim kami alhamdulillah hadir hari ini, Pak. Karena ini jauh, Pak. Biasanya kalau jauh saya ajak jalan-jalan. Jadi ini banyak banget nih yang hadir nih. Ya ini laki-lakinya berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Wanitanya di belakang lebih dari 4. Nah, jadi tim-tim kami itu alhamdulillah, Pak, dari awal ikut kuliah kita berikan tempat magang
Nah ini, kalau pelatihan kan nggak ada tempat magangnya Pak. Tapi kalau kuliah umum manajemen kematian ada tempat magang. Kapan magangnya? Kalau ada orang meninggal, ketika kami memberikan layanan, katakan ada orang meninggal di Pondok Pinang, Pondok Indah. Itu alumni yang ada di Pondok Pinang, saya share di grup. Siapa yang dekat ke lokasi boleh, silahkan gabung, magang. Kita kasih kesempatan mereka. Nanti dibimbing oleh tim amil pemulia jenazah yang profesional, sehingga mereka akhirnya berani terjun langsung Pak, kita kasih kesempatan gitu. Jadi ketika awal pertama mungkin pikirannya masih kalut Pak, jangan-jangan nanti malam didatengin gitu Pak. Tapi setelah ikut terjun ternyata luar biasa, hidup kami tambah bahagia Ustadz. Saking bahagianya mereka Pak, seminggu nggak ada orang meninggal, berarti kan nggak ada tempat magang. Saya ditelepon Pak, Ustadz kapan ada yang mati lagi? Pada pengen lagi ternyata. Itu kata mereka ya, kata mereka gitu. Jadi alhamdulillah kami melahirkan mereka, para pemulia jenazah. Dan pemulia jenazah ini rata-rata milenial, karena anak-anak muda Pak. Aku bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah milenial. Orang nggak nyangka Bu kalau ini amil, ya. Saya ditelepon sama keluarga duka, Ustadz, kok amilnya belum datang? Padahal amilnya ada di situ. Itu yang cantik-cantik tuh si kembar, namanya Mbak Ana, Mbak Ani. Mana Mbak Ana ada? Mbak Ani? Tadi belakang, mana Mbak Ani? Ya, ini juga kalau amilnya begini Bu, insya Allah juga jenazahnya jadi tambah seneng Bu. Tambah bahagia katanya ya, karena mereka juga hidup kami bahagia ya, dan kami bahagia banget gitu. Ini dokter apa pemulia jenazah? Ini tim pemulia jenazah di Masjid The Icon BSD, dekat dari sini. Di salah satu tim kami ini dokter Pak, ini dokter. Jadi orang nggak nyangka Pak, ya, karena pakaiannya juga ini pakaian dokter Pak. Coba perhatikan kalau dokter lagi operasi pasien, pakaiannya seperti apa? Ya ini bajunya. Jadi kami dikasih baju apron oleh salah satu dokter. Kemudian kami perbanyak, maka ini menjadi baju ketika dipakai memandikan jenazah. Ini yang beras pengantin nih. Ini Mbak Rini, Mbak Lia di belakang. Nanti maju semua Pak. Ini ibu dan anak usianya masih 19 tahun, ibunya 38 tahun. Dua-duanya tandem jadi pemandi jenazah. Dan nggak tanggung-tanggung, mandi ini jam 10 malam ini Pak. Nah ini yang laki-laki, ada Bang Alwan di belakang, ada Bang siapa? Agil, ada Bang Rahmat, dan juga ada Cak Nur. Satunya lagi Mas Syafiq. Nah ini. Jadi ini anak-anak muda semua Pak, ya Masya Allah. Kata mereka kami bangga dan bahagia menjadi pemulia jenazah. Yang lebih bahagia lagi saya Pak, ya karena alhamdulillah dengan kegiatan yang kami lakukan ini mendapatkan perhatian dunia Pak. Sampai akhirnya kami dipanggil ke Malaysia dan mendapatkan gelar doktor honoris causa bidang manajemen sains. Ngurusin orang mati dapat gelar doktor. Alhamdulillah. Jadi doktornya HC Pak, bukan karena sekolah tapi pemberian. Dan ini satu-satunya amil yang mungkin dapat gelar doktor honoris causa. Selamat bergabung Bapak Ibu, mudah-mudahan siap menjadi pemulia jenazah karena terinspirasi, termotivasi dari kisah-kisah ini ya. Siap Bapak Ibu? Kalau nggak siap berarti panjenengan yang dikafani ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat kehormatan juga. Ada Pak Polisi yang hadir, Pak Babinsa mungkin ya. Ya Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Babin sudah hadir di sini. Mudah-mudahan panjenengan bisa jadi pemulia jenazah. Sebagaimana TNI yang tadi itu TNI Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk materi Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tak terkecuali saya Pak. Biasanya kalau ngomongin mati Pak,
Bapak duluan apa saya duluan? Kata bapak Pak Ustadz duluan ya. Nah kata saya juga, ya silakan bapak duluan, saya nggak mau. Ini ngomongin mati Pak. Makanya biasanya ngomongin mati itu pamali. Jangan dibicarakan lah. Emang mau mati besok? Mindset kita Pak. Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Ya, sunatullahnya pasti Pak. Kalau yang lain kan nggak pasti Pak. Mati itu pasti Pak. Dan cuma yang pinter yang ingat mati. Berarti kalau nggak ingat mati, dia orang bodoh karena dia lalai. Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Jawaban beliau adalah orang yang paling banyak mengingat mati, kemudian paling baik dalam mempersiapkan bekal kematian. Itulah orang yang cerdas. Dan Nabi selalu mengingatkan kepada kita, aksiru dzikru hadhimil ladzat. Sering-seringlah mengingat pemutus kenikmatan. Apa? Itu kematian, yakni al-maut. Karena mati itu pasti. Kalau kita sudah mati, Pak, kita akan pindah alam. Dan nanti kita akan hidup lagi. Ya, mati itu kan cuma sebentar. Hidupnya lama lagi, Pak. Fa'aina tadhabun? Mau kemana kita, Pak? Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik tempat pulangnya surga, orang tidak baik tempatnya neraka. Itu udah otomatis dan ini sunatullah lagi, Pak. Dan kita semuanya tentu berharap pulangnya ke surga. Betul nggak Pak? Ini perjalanan hidup kita. Allah menjadikan kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Hidup yang kedua ditentukan di hidup pertama. Dan harapan kita masuk surganya, Pak, jangan sampai ya Allah saya mampir ke neraka. Betul nggak begitu Pak? Ada yang mau masuk surganya mampir dulu? Gak ada. Dan itu selalu kita berharap sama Allah. Doanya sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta sama Allah, sehari bisa lebih dari 5 kali, Pak. Wa qina adzabannar. Ya Allah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Maksudnya masuk surganya jangan sampai mampir. Kenapa itu yang kita harapkan, Pak? Ya karena itulah puncak kebahagiaan. Syukur-syukur di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah, dan hasanahnya di akhirat masuk surganya nggak mampir. Bisakah kita mendapatkan hal seperti ini? Harus optimis. Insya Allah bisa. Orang kalau sudah mati, Pak, biasanya dipanggilnya telah meninggal, ya, telah wafat, telah pulang. Kira-kira kalau orang biasa, Pak, disebutnya pulang, wafat apa meninggal, Pak? Hah? Orang biasa meninggal, ya. Kalau punya jabatan sedikit gitu, ya lebih tinggi stratanya, wafat. Lebih tinggi lagi, pulang ke rahmatullah. Nah, itu istilah Indonesia, Pak. Padahal sama-sama juga mati, Pak. Nah, ini yang tadi saya sebut, Pak. Di antara kita nggak ada yang mau duluan. Ini ayatnya, Pak. Biarpun kiai, Pak, kalau ceramah silahkan Bapak Ibu mati duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Nah, itu ujung-ujungnya sama juga. Ogah. Ya, ini ayatnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakan sesungguhnya kematian yang engkau semua lari daripadanya, menghindar. Dan menghindarnya itu benar-benar ogah banget. Biarpun umurnya sudah 80 tahun Pak, tetap saja nggak mau mati duluan. Benar nggak Pak Haji? Tuh, apalagi yang muda. Nah ini Pak Ustadz juga nggak mau gitu kan. Tapi kata Allah, biarpun kamu menghindar, pasti mati itu akan mendatangi kamu. Dan ternyata datangnya kematian itu pasti selalu mendadak Pak. Ya, kapan di mana? Nggak ada yang tahu Pak. Tugas kita menyiapkan bagaimananya. Ya, bagaimana keadaan yang kita inginkan ketika kita wafat? Kita berharap dalam kondisi husnul khotimah. Maka perlu dipersiapkan husnul khotimah itu. Karena mati itu selalu datang tiba-tiba. Coba kalau tiba-tiba mati, kita lagi sholat, enak gak Pak? Tiba-tiba mati kecelakaan di jalan, enakan mana? Enakan yang sholat. Ada lagi mati pas lagi joget-jogetan, enakan mana? Nah itu kan. Kira-kira Pak, Bapak mau yang model yang mana itu yang Bapak inginkan Pak? Mati lagi sholat. Boleh nggak Bapak minta, ya Allah wafatkan saya lagi sholat, boleh nggak begitu? Boleh. Tapi yang lain gak usah diminta Pak. Keadaan baik ini perlu dipersiapkan dan boleh diminta. Karena mati itu datangnya mendadak Pak. Nonton bareng dulu ya Pak Haji, mohon izin. Nah, ini nobar. Kematian tidak melihat usia, ya. Belum pensiun sudah dipanggil sama Allah. Tidak melihat keadaan kita, ternyata orang sehat mati. Ya, berarti tidak harus yang sakit. Tuh, lagi olahraga Pak. Ya, di kita nggak ada ini luar negeri Pak. Lagi mimpin rapat. Ada nggak model yang kita inginkan Pak? Ada nggak? Nggak ada ya. Karena kita nggak mau model mati seperti itu. Tapi tiba-tiba Pak datang gitu ya. Yang diharapkan sama kita ternyata mati model begini nih. Oh. Nah, ternyata anak muda Pak wafat dalam kondisi sedang sholat. Nah ini ada lagi wafat model begini Pak. Nggak bisa dihindarin Pak. Ya, oh, masya Allah. Nah, ini edukasi kita Pak. Yang terakhir, hati-hati pakai Bluetooth. Ya, jadi dia pakai Bluetooth di telinga, deket rel kereta. Nah itu, ya, nggak disangka kan? Meninggal dalam kondisi tiba-tiba. Orang disebut wafat. Dimensi wafat di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa kita tak dikembalikan lagi, maka mati. Maka istilahnya muncul wafat. Tapi kalau Allah kembalikan lagi namanya tidur Pak. Maka Nabi mengajarkan ketika mau tidur doanya doa apa Pak? Doa mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu kita terbangun,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Bangun dari kematian. Berarti kita tiap hari ini ya belajar mati, Pak. Betul nggak, Pak? Belajar mati loh. Beruntung kita dikembalikan lagi. Coba kalau pagi tadi ruh kita nggak dibalikin, Pak, apa jadinya kita ini? Mayat. Yang kedua, wafat versi Ali Imran 185. Wafat itu artinya sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah bakal menyempurnakan balasan untukmu. Menyempurnakan. Karena nggak ada balasan di dunia sempurna, Pak. Ya. Balasan itu akan didapatkan di akhirat. Dan balasan yang sempurna ini harapan doa kita semua. Tadi doanya sapu jagat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukin ke surga, maka faqad faz. Beruntunglah dia, sukseslah dia. Nah, itu doa kita terkabul, Pak. Kalau kita bisa mendapatkan balasan masuk surganya enggak mampir. Berarti sekarang tinggal bagaimana caranya, Pak, untuk bisa mendapatkan seperti itu. Nah, ini hari ini kita bahas, Pak. Terakhir orang mati ternyata disebutnya pulang. Pulang kemana? Pulang ke pangkuan Tuhan. Ya, ke rahmat Allah. Inna ila rabbikar ruj'ah. Dan kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, roja'a yarji'u. Maka kalau ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang, kembalilah kepada Tuhanmu, pulanglah kepada Tuhanmu dengan kondisi hati yang puas, lagi mendapatkan ridhonya. Orang mati sejatinya ya pulang. Maka orang pulang pasti gembira, puas, seneng. Panjenengan kalau pulang kampung nanti lebaran seneng apa ora, Pak? Udah dibayangin dari sekarang belum? Mau ketemu ibu, mau ketemu ayah, bahagianya dari sini sudah kelihatan. Ya, nunggu waktu lebaran jadi momen untuk ketemu. Maka siap-siap dari sekarang. Yang belum punya mobil, leasing dulu. Kan begitu kan? Buat persiapan pulang kampung. Yang nggak punya mobil, beli tiketnya, dipesen supaya nggak kehabisan tiket. Nah, itu persiapannya karena mau pulang. Dan kita ternyata pulangnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, surga bersama orang-orang yang soleh, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada solihin. Ternyata ini menjadi harapan kita, Bapak Ibu. Jadi terakhir, dimensi mati sejatinya ya ini, pulang kampung. Maka saat datang kematian itu seharusnya kita bahagia, kita senang. Bahkan kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Buat orang yang meneguhkan tauhidnya sampai datang kematiannya, menjaga keislamannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, insyaallah surga sudah menanti, Pak. Ini konsep terakhir, bahwa mati itu pulang. Jadi nggak perlu ditakutin, Pak. Ya, seharusnya begitu. Karena kita sudah merasakan, waduh sebentar lagi mau ketemu, kan begitu kan? Pasti bahagia. Begitu lebaran ketemu, pelukan nggak, Pak, sama ibu? Sama keluarga? Seneng, Pak. Kenapa panjenengan nggak berani pulang? Kenapa kita masih takut pulang? Kenapa, Pak? Bekalnya kurang. Lu nggak pakai bekal juga nyampe kok, Pak. Naik bis gratis kok, Pak. Susah amat. Ya, ngomong bekal nggak bakal ada yang cukup, Pak.
Ya. Kenapa nggak berani mati, Pak? Kenapa kita masih takut pulang, Pak? Persiapannya sudah siap nih. Kendaraannya, tiketnya, oleh-olehnya, bahkan siapin uang recehan buat dibagi. Betul nggak? Karena pengen berbagi kebahagiaan, tambah seneng di kampung. Ternyata 2 hari sebelum Lebaran, Pak, panjenengan terjadi masalah dengan orang di kampung, apalagi dengan keluarganya. Kira-kira pas Lebaran jadi pulang nggak? Berani pulang nggak? Padahal bekalnya sudah siap, persiapannya sudah matang. Gara-gara ada masalah, jadi panjenengan nggak berani pulang. Jadi kita takut mati sejatinya itu, Pak. Kalau maksain pulang, Pak, apa jadinya, Pak, di kampung? Bengep itu panjenengan digebukin orang. Betul nggak, Pak? Makanya kagak jadi pulang, menghindar. Ah, nanti aja nggak pulang. Nah itu kalau pulang kampung bisa nahan, Pak. Nah kalau mati, imam bisa nahan, ntar dulu. Nah ini yang jadi masalah kita sebetulnya, Pak. Kita takut pulang, kita takut mati karena kita matinya, pulangnya masih bawa masalah, sehingga nggak pernah mau ketemu sama Allah. Ini, Pak, yang jadi harusnya kita pikirkan, Pak. Kira-kira masalah kita apa, Pak? Dengan Allah masalahnya panjenengan apa? Iya, dosa ya, Bu ya. Nah sekarang kita ngomong dosa nih. Banyakan panjenengan apa banyakan saya? Ayo. Pasti ngaku semua kan, banyakan saya. Kan gitu sekarang ya. Termasuk saya juga begitu, saya ngaku banyakan saya. Nah giliran urusan masalah, dosa kita ngakuin semua. Dan kita memang orang-orang yang bermasalah, Pak. Kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu pasti punya masalah, punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah ini kuncinya di sini, Pak. Supaya kita pulang nggak bawa masalah, ya selesaikan masalahnya di dunia, jangan dibawa pulang ke akhirat, jangan dibawa pulang mati. Nah kalau dosanya dibawa pulang mati, Pak, masuk surganya aman nggak? Kagak, Pak, dijemplungin dulu. Dan ternyata kita nggak ada yang mau. Maka tugas kita hari ini ya ini, Pak, selesaikan masalahnya, Pak. Jangan dibawa pulang, kira-kira begitu. Jadi kalau kita pulangnya nggak bawa masalah, kan enak, Pak. Betul nggak, Pak? Nah itu hidup kita kuncinya di sini sebetulnya. Ya, karena kita sudah ngakuin kita punya masalah semua, ya mari kita selesaikan masalahnya supaya ketika mati jadi orang yang selamat dan harapan itu akan terkabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu, dosa ya kita hindarin. Itu cara taubat, ya, cara menghindari masalah. Segera minta ampunan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita pasrah pasti Allah akan ampuni. Dan Allah pasti Maha Rahmatnya, kasih sayangnya lebih tinggi, sehingga Allah akan menyayangi kita. Dan yang terakhir, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana caranya supaya kita bersih dari dosa-dosa kita? Nah ini Bapak Ibu, ya. Setiap amal perbuatan kita sejatinya itu tip X, penggugur dosa. Kenapa kita sholat, Pak? Karena fungsi sholat itu penggugur dosa. As-shalawatul khomsu. Nah itu Nabi. Kafaratul lima bainahuma. Penghapus dosa di antara keduanya, di antara waktu-waktu sholat. Kalau dosa kecil, Pak. Dan itu dosa harian. Ada dosa pekanan, Pak, hilang dengan sholat Jumat. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kafaratul lima bainahuma. Ada lagi dosa yang sifatnya tahunan, Pak. Itu akan hilang, hapus dengan amal tahunan. Apa amal tahunan?
Ramadan, ya. Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Puasa Ramadan itu penghapus dosa di antara keduanya. Maka Ustadz kalau ceramah di hari pertama pasti bunyi ayat hadisnya, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Nah, ma taqaddama min dzambi, penghapus dosa 1 tahun. Masya Allah. Jadi sebetulnya seluruh aktivitas kita, Pak, kalau kita mau menjadi orang baik, maka perbuatan baik itu kata Nabi adalah penghapus dosa. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu punya fungsi tamhuha, mentip X, menghapus dosa. Jadi apapun yang kita lakukan, Pak, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya umroh, tidak hanya haji dan yang lain-lain. Apapun yang kita lakukan perbuatan baik sejatinya adalah mentip X. Maka syaratnya kalau kita pengen menyelesaikan masalah dan tidak membawa masalah kita, maka jadilah orang yang baik. Di dalam Al-Quran disebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu kunci pertemuannya dengan Allah. Maka ketika kita ingat mati, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih siap. Karena dengan ingat mati berarti kita akan menghapus dosa-dosa kita. Intinya di situ, Pak. Dengan memperbanyak mengingat mati dan berurusan dengan kematian, maka hidup akan semakin lebih baik. Berurusan dengan kematian. Nah, ini teks keduanya, Pak. Waktu kita semakin hari semakin habis, maka carilah bekal-bekal kematian. Apa bekalnya? Tadi yang saya bacakan. Jemput kematian. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang teguh tauhid kita sampai wafat, maka tadi kata malaikat jangan takut, jangan sedih. Surga sudah menantimu. Kita akan dimatikan sesuai apa kebiasaan kita. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini nasihat Bapak Ibu. Apa kebiasaannya? Ternyata dikasih nasihat nggak mempan ya. Ini namanya sudah melampaui batas. Kalau nasihat nggak mempan, ya Allah yang akan tegur. Cash itu bukan mati, Pak, atau orang modar. Benar ya Mas ya? Meninggal bukan gitu kan, apalagi wafat, apalagi pulang, modar. Disyukurin orang, Pak. Ingat mati, Pak, itu menyebabkan kita jadi ingat Allah. Intinya di situ sebetulnya. Jadi kalau ingat mati menyelesaikan masalah, berarti mendekat ke Allah, Pak. Maka kalau dikasih nasihat, ya dengerin. Ini contoh, Pak, sama seperti video tadi, Pak. Dikasih nasihat tidak mempan. Padahal yang ngasih nasihat itu putra angkatnya sendiri, yaitu Nabi Musa, yang diangkat Allah jadi nabi. Tapi ternyata nggak mempan, Pak. Dikasih nasihat, ya sudah. Maka saat kematian Fir'aun, penyesalannya karena ngakunya dia itu Tuhan. Waktu hidup dia ngaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Karena semua